Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Luar biasa bukan? Dan pada pagi hari ini kita jumpa kembali dalam renungan pagi agar menjadi sarapan kita pada pagi hari ini untuk melangkahkan kaki kita di pagi yang indah ini. Mari kita lebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena bagi kami Engkau adalah gembala kami. Engkau pelindung kami, membimbing kami untuk menuntun kami kepada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan ini pun sudah kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kiranya Roh Suci Tuhan boleh hadir dalam hati kami, memberikan kepada kami pengertian agar renungan pagi pada pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhanku, Gembalaku. Mazmur 23 adalah mazmur favorit bagi umat-umat Tuhan. Oleh karena mazmur ini menggambarkan Tuhan sebagai gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Tentunya ada hubungan yang erat antara gembala dan dombanya. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memeringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dan ayat terakhir, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya untuk ayat-ayat selanjutnya, tolong dibaca sendiri di rumah, direnung-renungkan agar kita boleh banyak mendapatkan berkat yang limpah. Seorang gembala itu bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Baik itu melindungi, memimpin domba-dombanya ke tempat yang aman, memberikan kepada domba-dombanya makanan yang secukupnya, memberikan kesejahteraan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan ini adalah gambaran dari Tuhan, Gembala kita, kepada kita sebagai umat-umatnya, yaitu domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dalam Mazmur pasal 23 ini. Yang pertama adalah kepercayaan kita pada pemeliharaan Allah, pemeliharaan ilahi. Dalam menghadapi tantangan kehidupan, kita diundang oleh Tuhan untuk percaya kepadanya, bahwa Tuhan akan memelihara, menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi kita sebagaimana seorang gembala menjaga dombanya. Yang kedua, sebagai gembala, Tuhan ini penuh dengan kasih. Tuhan
sebagai gembala penuh dengan kasih dan perhatian, kepedulian. Ia tidak membiarkan umatnya tersesat, tetapi dia menuntun umat-umatnya ke jalan kebenaran dan kehidupan yang damai. Nah, konsep ini menjadi bukti bahwa cinta Tuhan adalah cinta kasih yang tanpa syarat. Yang pertama, kita belajar tentang kepercayaan dan pemeliharaan ilahi. Yang kedua, bahwa Tuhan ini memimpin kita penuh dengan kasih dan kepedulian. Dan yang ketiga, yaitu bahwa Tuhan memberikan kepada kita penghiburan di masa-masa yang sulit. Nah, gambaran air yang tenang, padang rumput yang hijau, melambangkan kedamaian dan pemulihan. Dan inilah ketika di masa-masa yang sulit, Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan kepada kita, yaitu air yang tenang, padang rumput yang hijau. Dan ini sebagai bukti bahwa Tuhan hadir dan memberikan penghiburan dan ketenangan. Di masa-masa yang sulit sekalipun, Tuhan itu peduli kepada kita, domba-dombanya. Yang keempat, bahwa bagaimana dengan kita sebagai domba-dombanya? Tanggung jawab kita apa? Apakah hanya kita menerima kepedulian dari Tuhan aja? Tidak, saudara. Dalam hubungan ini, umat-umat Tuhan diharapkan untuk menjadi domba yang setia, yang mendengarkan suara gembalanya, yang mengikuti perintah-perintah gembalanya, yang taat kepada hukum-hukum Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Dan inilah kesemuanya ini bisa menjadi satu-satunya cara untuk tetap berada di jalan yang benar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai umat-umatnya, sebagai domba-dombanya? Apakah kita mempunyai kepercayaan yang penuh kepada gembala kita? Kita merasakan kepemimpinan Tuhan ketika di masa-masa yang sulit? Ataukah kita juga merasakan kepemimpinan yang penuh dengan kasih, sehingga kita tidak bisa tersesat? Kalaupun tersesat, Dia mengantarkan kepada jalan kebenaran. Kiranya kita pun sebagai umat-umatnya boleh selalu mendengar suara gembala kita, mentaati gembala kita. Kemudian juga inilah yang menjadi syarat bagi kita sebagai domba-domba yang senantiasa tetap setia di dalam situasi kondisi apapun juga. Kiranya renungan pendek pada pagi hari ini boleh menjadi bagian berkat bagi kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati.
Amin.